Bismillahirrahmanirrahim. Masuk masjid, jalan. Langsung duduk. Saya tanya, kenapa tidak jadi sholat, dek? Ku lupa salina, Ustaz. Di tengah padang pasir, tidak ada temannya, panas. Lalu Allah tetap memuji Ayub alaihissalam. Lolos dari ujiannya. Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau turun hentakkan kakinya Ayub alaihissalam. Patokai, paciplak. Hentakkan kakinya di pasir. Dihentakkan kakinya di pasir. Muncul air. Lalu bajunya Ayub diambil untuk menutupi air itu. Lalu Allah perintahkan, Ayub, usapkan seluruh badanmu yang sakit dari kain yang basah itu. Dia usap seluruhnya, dengan izin Allah sembuh. Ayub alaihissalam kemudian setelah sembuh, berupaya kembali, berdagang kembali, berniaga kembali, sukses. Ketika sukses, datang lagi istrinya. Ayub alaihissalam sukses, datang lagi istrinya. Nah, ini kan istri juga ada yang begini. Ketika kita baik, senang. Ketika kita susah, dia tinggalkan kita. Pasti ada yang ngalamin. Pasti ada. Pelan-pelan apa, bos? Kau yang salah. Apa? Istri cantik, masih muda. Kita kena vonis 10 tahun. Ketemu pantannya, ikhlas mako saja. Apa boleh buat? Inilah akibat kesalahan. Tidak mungkin istrimu di luar yang masih 25 tahun, cantik pula, masih muda, kau mau dia ditunggu 10 tahun. Perempuan jarang yang mau itu. Pasti Nabi bilang, goodbye my darling. Ku sayang kok kak, tapi apa boleh buat, saya tidak bisa kesepian di rumah. Daripada saya selingkuh, lebih baik kau ceraikan saya baik-baik. Saya menikah dengan laki-laki baik-baik. Saya doakan kau, mudah-mudahan kau keluar dapat perempuan lebih baik dari saya. Kalau kau gelisah, nalah ni beda ikut tahu. Sudah. Makanya itu kau yang salah. Jangan salahkan istrimu. Maka ketika gelisah kau seperti ini, kau tobat. Jangan kau pikir bagaimana saya lari. Bagaimana saya lari? Kau lari keluar, tidak mungkin mau istrimu. Kenapa kau buronan? Jelas? Jadi kalau ada begini, Ayub ditinggal istrinya, setelah sukses datang lagi. Memang ada perempuan begini, memang ada. Datanglah istrinya, yang maafkan saya ya. Saya hilaf. Saya tidak tahan waktu itu, bang. Kada manahan jar. Dia bilang Nabi Ayub, oke, saya maafkan kau, tapi kau masih ingat sumpahku, kalau kau pulang saya cambuk kau 100 kali. Sekarang saya harus cambuk kau 100 kali. Lalu Nabi Ayub, jangan kau lagi salah paham. Dia bilang, oke, kita janji ya, kau mengkhianat, saya keluar nanti ku cambuk kau 100 kali. Masuk kau lagi penjara. Nabi Ayub alaihissalam datang istrinya, dia ambil cambuk. Dia mau cambuk istrinya 100 kali. Gimana caranya? Dia kumpul lidi. Tahu lidi? Tahu. Lidi yang kecil-kecil 100 batang. Lalu diikat menjadi satu, lalu dia pukul istrinya. Di mana dia pukul istrinya? Di telapak kakinya. Sayangku, kau pernah berdurhaka, saya pukul kau 100 kali ya. Angkat telapak kaki kata ya. Selesai. Memukul bukan untuk menyakiti, tapi memukul karena rasa cinta. Ini kau dipukul kau sekarang ini. Allah pukul kamu sekarang ini, bukan dipukul di tinju mukamu. Tidak mentang-mentang saya pukul kau 100 kali, pak. Allah sayang kau dipukul. Untuk apa? Kau ingat. Maka masuk di sini bos, tobat.
Tobat, tidak ada pilihan. Sabar. Kita gelisah dengar berita anakmu begini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa boleh buat? Ini hukumanku. Mudah-mudahan saya dihukum di sini menghapus dosa masa laluku. Bos, kalau kau begitu tenang hatimu di penjara. Masuk pagi kau pergi olahraga, futsal, sehat kamu. Kalau kau di tempat tidur berpikir bagaimana caranya saya bisa lari. Oh, jam sekian enggak bisa kau tidur dong. Pasrah kau saja. Kau dengar lagi istrimu. Oh, istrimu dibonceng cowok gagahnya. Lewat komen. Sabar kok. Ya, apa boleh buat? Ini resiko. Supaya istriku tidak berbuat maksiat. Insya Allah bulan depan saya ceraikan dia baik-baik. Supaya dia tidak berdosa dan saya juga tenang perasaanku. Kalau kau diponis 15 tahun, istrimu masih muda, bahaya itu. Tapi kalau istrimu sudah 70 tahun, kau diponis 3 tahun, tiba-tiba dia mau menikah lagi, pasti kau bilang segerami biar. Nah ya, jadi sabar. Bagaimana aplikasinya sabar itu? Yaitu bawa kepada sisi positifnya. Saya masuk penjara ini karena Allah tahu kalau saya di luar saya overdosis. Saya masuk penjara sini Allah tahu kalau saya di luar saya ditembak mati kafir saya. Maka tenang perasaanmu. Saya apa yang kurang di sini? Kau di penjara? Kenapa memang? Saya akui saya salah. Ya memang inilah. Mudah-mudahan saya di penjara lepas dosa-dosaku daripada yang di luar koruptor. Sogok kiri kanan, tidak pernah bertobat, tidak pernah masuk penjara, mati kau di penjara di dunia, tidak ada artinya ketimbang penjaranya akhirat. Kalau api di dunia bos kecil, api neraka, 69 kali panasnya api di dunia. Ada di sini ada tato, mau dihapus tatonya? Ada. Coba kau kasih rokok, bisa kok? Bisa. Bos, itu baru rokok. Itu api neraka 69 kali panasnya itu api di dunia. Baru rokok itu lompat maka Allah sayang kamu. Allah sayang kalian semua. Ditunjukkan supaya kau berhenti masuk di sini, keluar kau menjadi orang baik. Sudah, tenang perasaan. Yang kedua, selama kau di sini bertobat. Bagaimana cara bertobatnya Ustaz? Pertama, memperbanyak kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang Ustaz, yang pendek mau Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz, yang paling pendek Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sore waktu paling baik istighfar itu selesai sholat maghrib. Tahu Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad itu tidak ada dosanya, dijamin pasti masuk surga. Tapi kata Nabi, satu kali beliau duduk 100 kali istighfar. Tidak ada dosanya itu Nabi. Tapi satu kali duduk 100 kali istighfar. Maka kalian kalau mau manfaat ini tempat, tidak ada kegiatan, kau duduk sambil lihat-lihat taman, sambil apa di dalam, kau istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Boleh juga Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal hataya. Itu ulang-ulang. Kau sedih, kau bayangkan lagi dosamu, istighfar. Kau bayangkan susahnya anakmu di luar, kasihan, kau sedih, perasaanmu tidak tega lihat anak kita sengsara. Istighfar, apa daya, inilah Allah kasih kita. Dalam hidup ini, orang beriman itu ada 6 imannya.
Rukun iman itu ada 6. Satu diantaranya percaya kepada qada dan qadar, takdir baik maupun takdir buruk. Takdir baikmu ketika kau nikah, takdir burukmu kau ada di sini. Kau harus terima. Mau apa? Tidak ada orang suka di penjara, tapi inilah takdirmu. Tidak ada orang kena mau senang di sini, tapi ini Allah kasih. Oke, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Perbanyak saja istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba cewek penghuni, ada juga penghuni perempuan sini? Oh, tidak ada? Syukurlah. Kalau tiba-tiba lihat film-film porno, kau siksa dirimu itu, bos. Itu namanya kau cari penyakit. Jangan kau nonton. Selama kau tidak nonton, kau tidak akan pikir. Selama kau nonton terus, hancur kau. Maka berhenti kau nonton. Sekamarku, Ustaz, saya tidak nonton tapi saya dengari. Tutup telingamu. Ya, istighfar saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu ada rasa sedih, rasa cemas, ada pikiran galau, istighfar. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, itu aja. Coba amalkan itu, bos. Amalkan itu. Yang kasih tenang perasaan itu, taubat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masih kencang. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Jangan ketawa, serius kayak ini. Ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal hataya. Bos, Ustadz, besar dosaku, Ustadz. Dosamu besar, ampunan Allah jauh lebih besar. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan, andai kau datang membawa dosa, penuh langit, penuh bumi dosamu, wala tai'asu min rauhillah, kata Allah. Jangan kau putus asa, jangan kau kecil hati. Dosamu besar, ampunanku jauh lebih besar daripada dosamu. Coba. Jadi yang masalah bukan dosa. Yang jadi masalah, mau ndak kau bertobat? Mana ada manusia tidak ada dosanya? Ini malah muka-muka penuh dosa semua kita, Pak. Jangankan kita, woi, jangankan kalian para pengedar, para pemakai, para penyogok dan disogok. Nabi, para nabi dan rasul ada dosanya. Nabi itu, bos, ada dosanya. Nabi, apalagi kalian yang tidak pernah mengaji. Bukan dosa masalah kita, saudaraku. Bukan kesalahan masalah kita, saudaraku. Masalah kita adalah mau ndak kita bertobat dan tidak mengulangnya. Itu masalahmu. Datanglah anak muda. Ya Rasulullah, nak kena kabala. Kena saya musibah ya Rasul. Kenapa? Saya berhubungan suami istri siang hari Ramadan. Berhubungan suami istri. Takkan batal itu dosa. Kalau orang berpuasa di bulan Ramadan, kau berhubungan suami istri, batal. Ya. Bagaimana kalau mimpi basah? Mimpi basah sah. Tidak batal puasamu. Yang penting begitu kau bangun langsung kau pergi mandi. Kalau mimpi basah. Kalau kreatif sendiri, batal. Ya Rasulullah, nak kena kabala. Saya kena musibah. Kenapa? Saya berhubungan suami istri di siang hari. Kata Nabi, wah, besar dosamu, bos. Kau puasa 60 hari berturut-turut. Kafarat namanya. Berapa ya Rasul? 60 hari berturut-turut. Bah, enggak salah. 1 bulan saja saya lepas. Apalagi 2 bulan. Mati saya ya Rasul. Kata Nabi, kalau begitu kau kasih makan fakir miskin di kampungmu. Fakir miskin, iya.
Kau pulang kampungmu kasih makan. Saya orang miskin ya Rasul. Kata Nabi, ya baiklah, ambil kurma Nabi, ambil roti, bawa pulang, cari ke orang miskin di kampungmu kasih makan ini. Kata ini orang, saya paling miskin di kampungku. Ini yang saya bilang tadi, sudah miskin kurang ngajar lagi. Kalau kau miskin, jangan kau banyak gayamu. Sudah. Akhirnya apa? Kata Nabi, ya sudah, bawa pulang kau makan sendiri. Coba bos. Paha pengampun. Ada lagi preman, premannya preman. Zaman ini zamannya Isa. Premannya Pak tukang bunuh. Tapi dia bertobat. Lalu dia datang kepada Pak Pendeta. Pak Pendeta, kira-kira diampuni enggak dosaku? Apa dosamu anak muda? Dia bilang, saya ini tukang pembunuh. 99 orang saya bunuh. Wih, banyaknya. Saya tidak mau dia 100, makanya saya bertobat. Diampuni enggak dosa saya? Wah, kau enggak diampuni dosamu. Pergi kau dari sini. Marahin anak muda digertak. Dia tikam pula itu pendeta. Pak! Mati lagi. Tapi dia tidak putus asa. Dia cari pendeta yang lain. Pak Pendeta, kira-kira diampuni enggak dosaku? Apa dosamu? Tadinya sebenarnya cuma 99 orang saya bunuh. Cuma ada di sana lagi kasih jengkel saya. Cukup 100. Kira-kira diampuni enggak dosa saya? Kata pendeta ini, anak muda, dosamu besar, ampunan Allah jauh lebih besar. Kalau kau betul-betul bertobat, kau datang di sebelah desa, ada desa di situ tempatnya guru dan orang-orang bertobat, kau ke sana. Senangin anak muda. Jalan sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, alhamdulillah, alhamdulillah. Di perjalanan meninggal. Belum sampai di tempat meninggal. Ribut malaikat penjaga surga dan penjaga neraka. Kuis. Jangan jawab sama-sama, angkat tangan. Siapa yang tahu namanya malaikat penjaga surga? Ini. Sini dulu, bos. Oh iya, di situ mangkong. Ridwan. Siapa yang tahu nama malaikat penjaga neraka? Siapa? Malik. Malik. Ada bos. Jangan kau belikan rokok nah. Ada merokok di sini? Banyak. Aduh. Bos, berhenti merokok. Seluruh ulama di Timur Tengah mengatakan rokok itu haram. Bagaimana perasaan mau tenang kalau kau tidak mau berhenti merokok? Nah bilang justru kalau saya merokok saya tenang. Itu setan bos. Kalau ada bilang tidak jalan otakku kalau saya tidak merokok, bohong. Bohong itu. Buktinya Ramadan jalan di otakmu. Saya tidak bisa berhenti. Memang kau tidak bisa berhenti tanpa hidayah dan pertolongan Allah. Datang ke sholat maghrib. Hari ini kau niatkan, ya Allah mulai hari ini saya berhenti merokok. Tidak mungkin Tuhan tidak bantu kau. Kalau kau bilang berhenti mas Ustaz, 1 kali mami 1 hari. Belum itu bos. Dan itu perokok itu kayak orang beleng-beleng. Tahu beleng-beleng toh? Coba lihat itu perokok. Ini aja nak kerja. Tidak tahu apa nak pikir. Isap, buang. Itu aja nak kerja 5 menit. Sekali-kali isap kunyai. Sayang-sayang itu uangmu 25.000. Kunyai. Jangan kau buangi uang itu bos. Ada perokok di sini? Berhentilah saudara ya. Saya doakan. Bayangkan itu saudara-saudaraku. Itu pembeli rokokmu kau tabung 25.000 1 hari. Kau kasih masuk di sini, mudah-mudahan itu yang 25.000 kau tabung akan menjadi kendaraan Mercy-mu nanti di akhirat. Kau tabung kasih anakmu setiap datang 25.000 tabung cukup 1,5 juta, bungkus baik-baik kirimkan anakmu. Nak, jaga mamamu di rumah baik-baik. Saya dosa nak. Jangan kau ikuti saya sudah tahu ini akibat saya salah, saya percayakan kamu sebagai kepala rumah tangga nak. Ini uangku 1 juta sebagai wujud penyesalanku kepadamu. Keluar itu air matanya anakmu baca itu suratmu.
Malah aku bilang, nak, jangan kau lupa bahwa akan ngerokok 1 selop. Ya aku ketawa, keserius orang ini. Coba, kan itu narkoba masuk sama kamu dari awalnya rokok. Iya toh? Mulai dari rokok. Rokok, mau rasa yang lain. Penasaran. Tadinya nak kasih gratis kok. Sudah kecanduan, pima kau cari. Kenapa tahu Ustadz? Ku baca. Yang kau lagi bilang saya pelaku. Bisanya itu. Tuh. 2. Cara bertobat yang pertama istighfar. Pak, amalkan coba hari ini. Kalau kau gelisah, tidak tenang perasaanmu, istighfar kau. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau nak kau bikorang, dede soalim, biar mi bos, saya takut gak sih. Astagfirullah, soalim biar mi, kampunganmu biar mi, daripada kau ndak ada kampungmu. 2. Cara bertobat yang kedua, setelah memperbanyak istighfar, cara kedua adalah memperbanyak sholat sunat taubat. Bagaimana caranya sholat sunat taubat? Sama sholat sunat yang lain, sama sholat taraweh, sama sholat tahiyatul masjid, sama, cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud. Duha, niatnya duha. Kalau tobat, niatnya tobat. Bagaimana niatnya? Niat itu, Pak, tidak harus diucapkan. Tidak harus diucapkan oleh bibir. Niat itu bahasa hati, biar kau tidak ucapkan sah. Kalau mau ucapkan sholat taubat, boleh. Niatnya begini. Usalli sunnatal taubat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Bahasa Indonesianya. Saya niat sholat sunat taubat. 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Saya bahasa Bugis. Uniakang masampaja sunat taubat. 2 rakaat. Sunnah iri seseku. Sabah Allah ta'ala. Allahu Akbar. Sudah. Tidak hafal itu Ustaz. Ambil jalan pintas. Berdiri tegak. Menghadap kiblat. Baru bilang maki begini. Tuhan, sembahyang sunat taubat karena Allah. Boleh. Ya, daripada kau tunggu bahasa Arab, ndak nu hafal, ndak sembahyang mah kau. Kau ndak pernah sholat duha karena kau ndak hafal salinya, ndak pernah sholat tiba mati, ndak pernah kau tobat. Tobat sholat bahasa Indonesia saja. Tuhan, sembahyang sunat taubat karena Allahu Akbar. Sudah, baca Al-Fatihah. Baca doa iftitah. Boleh tidak baca doa iftitah? Baca Al-Fatihah. Sudah itu baca surat pendek. Sudah itu ruku, naik sampai sudah seperti rakaat biasa sholat. Coba. 2 rakaat berikutnya ulang lagi. Tuhan, masih seperti yang tadi. Boleh bos, boleh. Ada anak muda masuk masjid, jalan. Langsung duduk. Saya tanya, kenapa tidak jadi sholat dek? Ku lupa salina Ustaz. Tidak harus begitu. Berapa rakaat Ustaz? 2 sampai 6. Artinya 2 bagus, 4 lebih bagus, 6 lebih utama. Kapan dilaksanakan? Selesai sholat maghrib, nunggu isya. Saya tidak tahu di lapas ini apakah penghuni boleh sholat maghrib di masjid. Tidak boleh. Karena kau belum dipercaya. Iya, kalau kau dipercaya dikasih kau kebebasan. Nanti kau dikasih lepas. Tapi kan kau tidak dilarang sholat di ruangan toh? Tidak. Kau sholatlah di situ. Sholat maghrib 3 rakaat selesai, langsung kau sholat taubat. Minta ampun kepada Allah. Sholat taubat, kapan taubatnya Ustaz? Sujud terakhir. Sujud terakhir, kau taubat di situ. Bagaimana? Jangan kau pakai bahasa Arab. Nanti bingung malaikat. Kalau kau pakai bahasa Arab, tidak tahu artinya. Bingung malaikat. Apa maksudnya ini? Tadi niatnya sholat taubat. Kenapa dia minta jodoh? Karena jodoh. Doa minta jodoh kau baca dong kau. Bingung
malaikat. Apa maksudnya ini? Maka bagaimana? Kau tobat pakai bahasa Bugis. Puat tak dampangan nggak kasih. Tak lupa Kak Puang. Ya Allah maafkan saya hilap ya Allah. Engkau berikan saya nikmat kebebasan, tapi aku mengkhianatimu ya Allah. Ya Allah ampuni saya. Yang lebih penting dari itu ya Allah, berikan saya kesanggupan untuk tidak mengulangnya ya Allah. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan kau palingkan hati hamba, jangan kau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah dalam hati hamba ini ya Allah. Hari ini saya bertobat ya Allah, bimbing saya agar saya bisa tobat istiqamah dalam tobatku. Amin. Nah dengar temanmu betul, nah dengar temanmu itu bisa jadi setan. Dia saja dia setan. Setan dia tidak bisa goda kamu, maka dia masuki temanmu sekamar. Ya Allah ampuni saya, mulai digoda temanmu. Tes. Ya Allah berikan saya kemampuan, saya tidak mau mengulangnya lagi ya Allah. Lah sudah temanmu, satu pil bos, gratis. Oh ya Allah tunggu. Ya saudaraku, tidak ada yang bisa mengubah kalian kecuali diri kalian sendiri. Biar kau kasih masuk di sini 30 tahun, kau dicambuk tiap hari tapi hatimu tetap melawan, kau tidak akan bisa merdeka. Tapi kalau kau bertobat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha, meskipun dirimu di penjara, tapi kau dimulia di sisi Allah. Yusuf alaihissalam pernah di penjara, tapi dalam penjara mendapat keluar menjadi hebat. Buya Hamka pernah di penjara zamannya Soekarno, tapi dalam penjara lahir bukunya, kitabnya yang sangat populer. Soekarno pernah di penjara, tapi dalam penjara konsep Republik Indonesia lahir. Bisa jadi Allah sayang kalian masuk penjara karena Allah ingin cinta kepada kalian, keluar menjadi hebat, lebih hebat dari saudaramu, sepupumu. Nah itu kalau kau mau berubah. Kalau kau tetap iya nah, gara-gara kau nah saya didapat. Keluar kak nanti tunggu mau kau. Begitu kau keluar kau pergi tinju, kau tikam itu yang hianati kau, masuk lagi penjara. Sudah lupakan, jangan dendam. Lupakan itu semua. Keluar nanti ini kau kerjasama sama sekamarmu. Bos, kita harus kerjasama melawan ini. Selama ada satu di antara kita tidak bertobat, ini bisa menjadi setan buat kita dan mempengaruhi. Jangan Pak, kita bekerja sama. Ayo, ada macam-macam di antara kita, harus saling mengingatkan. Itu yang disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Ya ayyuhalladzina amanu tuba ilallahi taubatan nasuha. Hebatnya Tuhan tak bos, beda dengan manusia. Kau hianati saya, kau datang minta maaf. Ustaz maafkan saya. Kenapa? Ada dulu itu yang hilang. Kau paling ambil barangku. Pantas hilang, ternyata kau yang ngambil. Saya maafkan kau, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Masih ada syaratnya bos. Allah, kau datang membawa dosa kata Allah. Kau datang dengan berjalan, aku datang menyambutmu dengan berlari. Kau datang berlari, maka aku datang merebutmu. Coba. Maka Allah cuma minta taubatan nasuha. Hebatnya Allah, kau banyak dosa, datang bertobat. Janji Allah, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Inilah saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Saya perlu lurus. Woi, belum, jangan dulu berdiri. Belum. Bos, saya perlu luruskan. Tadi kan saya masuk itu dibilang, jangan cipika-cepiki, jabat tangan saja. Bukan sombong, bukan angkuh. Tapi kalau cipika-cipiki, bisa 1 jam baru sampai di sini. Itu sebabnya ya. Ya jabat tangan saja. Kalau cipika-cipiki lama, nah saya buru-buru mau ke bandara. Bukan saya tidak mau. Tadi subuh juga ada cipika-cipiki. Tebal nak kumisnya. Kalau cipika-cipika, pipi sama pipi. Ini hidungnya sama kumisnya. Sudah. Sudah itu, laba, ada juga di mulutku deh. Ya. Saudaraku, tidak ada yang bisa memperbaiki kalian semua tanpa hidayah dari Allah. Dan hidayah itu tidak datang begitu saja, tapi harus dijemput.
Bagaimana cara menjemputnya? Datanglah sholat ketika waktu sholat di masjid, ketika boleh masuk ke masjid, atau paling tidak di ruangan, minta pertolongan dan minta didoakan orang tua. Datang orang tua tak perlu cium kakinya, perlu. Maafkan kak, saya kasih malu selama ini, tapi doakan saya mak, mudah-mudahan saya dapat hidayah di tempat ini. Ibu tidak usah cemaskan saya, bos. Kau kira itu ringan melihat anak di penjara? Hah? Barangkali kalian bisa betah dalam penjara, tapi orang tua belum tentu dia rela dan tahan lihat anaknya masuk penjara. Saya saja punya anak, jatuh saja marah saya pak. Saya marah-marah itu pembantu sama istriku. Satu je anakku kok bisa kasih begini, luka-luka. Apalagi kalau dilihat itu anak masuk penjara, perih itu perasaan. Itulah dosamu kepada orang tuamu. Orang tua sangat sayang sama kita, dikasih malu. Satu kampung bilang, di penjara anakmu. Malu itu orang tua kita. Maka berdoa kok. Datang orang tua, cium kakinya orang tua. Maafkan saya mak. Doakan saya supaya saya tidak ulang lagi ini kesalahanku. Kalau orang tuamu sudah senang sama kamu, maka kasih tahu, mak, jangan kita terlalu sering datang ke sini. Ya, doakan saja saya tenang. Kan tidak gampang itu bos datang lihat. Malu rasanya kita. Satu-satunya lagi anak, kau yang diharapkan menjadi orang baik, ternyata masuk penjara karena kehilafanmu, maka muliakan orang tuamu, minta maaf, lalu perbaiki, dan jangan kau selalu kasih berita jelek. Mak, dipukul kak lagi, jangan, karena pasti tidak bisa tenang kesian perasaannya. Mak, tenang maki, saya bisa hadapi hidupku, ini saya sudah dewasa, ibu tidak usah cemas, saya bisa hidup dalam sini, ibu tenang saja, doakan saja saya bisa beriman dengan baik. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya masih mau berlama-lama, tapi waktu jual yang membatasi kita. Terima kasih kepada Ormas Pandawa. Cocok itu ya? Pandawa berapa? Pandawa Kalimantan yang mengundang saya datang ke tempat ini. Terima kasih Pak Kalapas. Siapa namanya yang menghubungi saya lupa. Pak Tamrin yang memberikan waktu untuk kami datang di tempat ini. Terima kasih saudara-saudaraku semua ya.